Selamat datang di kuliah e-learning ITB. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Fisika Dasar dengan bab Kinematika 2. Pada bagian ini kita akan mempelajari gerak dari suatu objek dalam ruang 2 dimensi atau dalam bidang, serta gerak dari suatu objek dalam 3 dimensi atau dalam ruang. Dalam hal ini, kita akan mempelajari besaran-besaran fisis yang berhubungan dengan gerak 2 dan 3 dimensi. Besaran-besaran fisis yang akan dipelajari terbagi dalam 2 kelompok, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. 2 buah contoh dalam gerak 2 dimensi akan diulas dalam kesempatan ini, yaitu gerak peluru dan gerak melingkar. Akhirnya, bagian ini akan ditutup dengan gerak relatif, yaitu suatu keadaan di mana pengamat berada pada kerangka acuan yang berbeda. Vektor posisi merupakan suatu cara untuk menunjukkan posisi dari suatu objek terhadap suatu kerangka acuan, seperti tampak pada gambar di slide. Pada umumnya, vektor posisi dimulai dari titik awal O, di mana titik awal O merupakan titik pusat dari suatu kerangka acuan. Dan ujung dari vektor posisi adalah letak atau posisi dari objek tersebut, di mana letak tersebut disimbolkan dengan huruf P. Sehingga vektor posisi dalam koordinat kartesius 3 dimensi dapat dituliskan sebagai vektor R yang memiliki komponen X, Y, dan Z. Sebagai contoh, jika vektor R mempunyai nilai minus 3i, 2j, dan 5k dengan satuan meter, artinya posisi titik P adalah 3 meter pada arah sumbu X negatif, 2 meter pada sumbu Y positif, dan 5 meter pada sumbu Z positif. Suatu objek yang mengalami perubahan posisinya, maka dapat didefinisikan suatu vektor perpindahan dari objek tersebut. Jika posisi awal dari objek tersebut adalah vektor R1 dan posisi akhir dari objek tersebut adalah vektor R2, maka vektor perpindahan delta R adalah vektor R2 dikurangi vektor R1. Secara sederhana dapat dilihat pada gambar yang tampak pada slide. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai pembagian dari vektor perpindahan oleh selang waktu yang diperlukan untuk melakukan perpindahan tersebut. Jika suatu objek mengalami perubahan posisi dalam selang waktu delta t, maka kecepatan rata-rata adalah vektor delta r dibagi dengan delta t. Sedangkan kecepatan sesaat adalah besarnya perubahan untuk selang waktu yang mendekati 0. Secara sederhana, kecepatan sesaat adalah limit dari kecepatan rata-rata, di mana delta t-nya menuju 0. Maka secara matematika, limit delta t menuju 0 dari kecepatan rata-rata merupakan turunan pertama dari vektor posisi terhadap waktu. Gambar di slide menunjukkan lintasan gerak suatu objek. Maka, kecepatan sesaat adalah besarnya gradien pada suatu titik pada lintasan dari objek. Kecepatan sesaat dapat diuraikan untuk masing-masing komponen seperti tampak pada persamaan terakhir pada slide. Percepatan rata-rata merupakan besarnya perubahan dari kecepatan sesaat dibagi dengan selang waktu yang diperlukan untuk melakukan perubahan itu.
Secara matematis, dapat dituliskan bahwa percepatan rata-rata sama dengan delta vektor kecepatan sesaat dibagikan dengan delta t, di mana delta t adalah selang waktu yang diperlukan untuk melakukan perubahan tersebut. Selanjutnya, sama seperti dengan kecepatan sesaat. Percepatan sesaat adalah percepatan rata-rata, namun untuk selang waktu delta t menuju 0. Sehingga secara matematis, percepatan sesaat adalah limit delta t menuju 0 dari percepatan rata-rata. Bentuk limit ini dapat dituliskan dalam bentuk lain, bahwa percepatan sesaat adalah turunan pertama dari kecepatan sesaat terhadap waktu. Satu hal yang perlu diingat, bahwa percepatan sesaat tidak mempunyai korelasi atau hubungan dengan bentuk dari lintasan gerak suatu objek. Untuk memahami gerak suatu objek dalam bidang dan ruang, maka kita akan membahas beberapa contoh gerak yang kita temui sehari-hari. Gerak peluru merupakan suatu contoh sederhana untuk memahami gerak dalam bidang atau gerak dua dimensi. Dalam pertandingan sepak bola, kita sering melihat lintasan bola yang berbentuk parabola. Dalam hal ini, gerak peluru dapat disebut sebagai gerak parabola. Secara sederhana, gerak peluru merupakan suatu gerak dalam dua dimensi yang dapat dibagi menjadi gerak dalam arah horizontal dan gerak vertikal. Gerak pada arah vertikal akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Pengaruh gaya gravitasi dalam bentuk adanya percepatan gravitasi yang arahnya selalu ke bawah. Sedangkan, untuk arah horizontal hanya dipengaruhi oleh besar dari kecepatan awal. Pada gambar di slide, tampak bahwa komponen kecepatan pada sumbu horizontal selalu tetap. Namun, pada arah vertikal, komponen kecepatannya selalu berubah. Pemecahan dari permasalahan gerak peluru dapat diurutkan sebagai berikut. Pertama, kita harus memisahkan gerak peluru tersebut menjadi dua komponen gerak, yaitu gerak pada sumbu horizontal yang merupakan gerak dengan kecepatan tetap, dan gerak pada sumbu vertikal yang merupakan gerak dengan percepatan tetap dan kecepatan berubah. Langkah berikutnya adalah menuliskan persamaan geraknya untuk masing-masing komponen tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah posisi awal dari gerak tersebut dan arah dari kecepatan awal, khususnya untuk gerak pada sumbu vertikal. Langkah terakhir adalah memasukkan semua besaran yang diketahui dan dengan memecahkan persamaan yang ada, kita mencari besaran yang ditanyakan. Sebagai contoh, sebuah benda ditembakkan dengan kecepatan awal sebesar V0 dan membentuk sudut θ0 terhadap sumbu X positif. Maka, pada langkah pertama kita akan memperoleh komponen kecepatan pada masing-masing sumbu seperti tampak pada slide. Langkah kedua dalam menentukan persamaan gerak dapat diperhatikan dari masing-masing persamaan. Untuk gerak pada arah horizontal, persamaan gerak merupakan persamaan